diperlukan seorang calon, seorang birokrat sekaligus seorang yang sifatnya itu teknokrat yang mengerti persoalan-persoalan pelayanan daerah. Nggak usah moncer, nggak usah belum apa-apa dengan elektabilitas tinggi, nggak perlu begitu, Bung. Tapi dia bisa meyakinkan orang bahwa pasti bisa. Yang dibutuhkan Jakarta itu sekarang adalah orang yang mau kerja, bukan cuma menjanjikan. Pasti bisa. Gitu. Kalau itu seorang birokrat yang saya bilang seperti Bung Pramono Anung. Jakarta makin ramai, Kang. Iya. Makin seru, makin heboh ini. Iya. Apa yang jenengan lihat, Kang? Pertama, kampanye pemilu ini. Ini direcoki oleh kampanye keberhasilan. Maksudnya? Presiden Jokowi sedang kampanye mengenai keberhasilan pemerintahannya. Kan udah selesai dia, masa kampanye lagi buat kampanye? Masa ada nggak memperhatikan bahwa ada suatu tim yang digerakkan dengan bikin baliho-baliho. Iya. Iya, saya jalan dari Selipi sampai ke Pancoran sampai kemana itu. Terima kasih Pak Jokowi. Iya. Teruslah jadi guru bangsa. Jadi mau didorong jadi Pak Guru. Itu udah lama, Bung. Sebenarnya kampanye keberhasilan itu dimulai bersamaan dengan kampanye presiden tempo hari, pemilihan presiden. Tempo hari kan ada universitas-universitas yang dipaksa untuk menyatakan sukses yang dicapai oleh Presiden Jokowi. Universitas menyatakan ini, itu bagian dari pemaksaan. Karena Presiden Jokowi tidak begitu yakin tentang keberhasilannya sendiri, tentang dirinya sendiri dan tentang bagaimana suara publik. Jadi harus diyakinkan publik itu. Dijejelilah oleh kampanye-kampanye semacam itu. Ini barang teknis dan tidak sulit dikerjakan, Bung. Ini penipuan. Penipuan. Kenapa mesti diadakan hal-hal semacam itu? Kalau kita kaitkan dengan kampanye pilkada, ini ada kampanye pilkada. Ada satu persoalan, yang pandai berbicara itu penting. Yang pandai mengomunikasikan program, Bung. Jadi seorang calon gubernur ya harus berbicara tentang program yang bakal dilaksanakan selama nanti dia memimpin. Mengampanyekan program itu juga persoalan yang sebenarnya tidak sulit. Yang selalu sulit itu ialah ketika kampanye sudah berhasil dan pemilu sudah pilkada berlangsung, lalu seseorang menang, tiba-tiba tidak becus memimpin, tidak becus mewujudkan birokrasi yang dicita-citakan. Seperti yang sudah lewat. Ya, ini tidak boleh, Bung. Ini tidak boleh. Saya tidak begitu paham main-mainan survei elektabilitas, main-mainan cara orang meningkatkan, memberi postur tinggi seorang calon dengan elektabilitas tinggi. Untuk apa elektabilitas tinggi kalau intisarinya dia juga tidak bisa mewujudkan birokrasinya. Ya seperti pengalaman yang sudah lah. Iya, kalau dalam konteks Jakarta gimana, Kang? Anda lihat seperti apa ini Jakarta? Kan ada pertarungan yang cukup ketat ya antara Pramono Rano
Mas Pram dan Bang Dul serta Ridwan Kamil dan calon wakilnya dari PKS itu kan Suswono. Suswono. Ya, kalau dari sisi survei ini kan mereka selisihnya ini ya. Kejar mengejar ini. Ya, kira-kira begitulah. Anda melihat kan Ridwan Kamil memang orang yang sudah dia tipologinya kan di Bandung cuma 1 periode wali kota, lalu lompat menjadi gubernur Jawa Barat juga cuma 1 periode. Dia nggak berniat menyelesaikan periodenya itu secara tuntas karena kan nggak mungkin ya menyelesaikan sebuah masalah bahkan kota saja untuk. Periode itu belum kelar itu ya? Oh tuntas selesai tapi dia nggak mau maju lagi di situ, dia pengen ngambil jabatan di atasnya, jadi gubernur Jawa Barat. Di Jawa Barat juga mungkin belum tuntas program-programnya karena barangkali janji kampanyenya hanya bisa diselesaikan mungkin 10 tahun. Dia pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta karena disuruh pindah. Ya mungkin dia juga mau Kang. Kan kalau dia pengen nyontoh Pak Jokowi kan pindah ke Jakarta punya peluang jadi presiden. Iyalah. Gitu. Mungkin akan menjadi kompetitornya Pak Prabowo nanti. Mungkin tidak. Mungkin juga tidak. Tapi karena begini Bung, urusan sekali lagi kalau sekedar menipu publik sementara untuk memenangkan pertarungan dalam pilkada itu urusannya agak sedikit teknis. Oh teknis. Oh teknis lah. Tetapi kalau sesudah menang dan kemudian menjadi gubernur yang sukses, persoalan. Karena orang yang menang itu bisa aja Bung, menang dan kemudian pelongo-pelongo di balai kota. Bisa saja. Di balai kota pelongo-pelongo tidak tahu apa yang mesti diprioritaskan. Kalau mau diprioritaskan, ada dia punya program prioritas tempo hari, tapi ternyata tidak cocok karena program itu terlalu muluk dengan estimasi, jumlah apa yang mesti dilayani begini, ternyata kenyataannya realitas yang dihadapi beda, peninglah itu. Iya. Dalam situasi seperti itu diperlukan seorang calon yang ternyata mungkin ada yang tidak terlalu suka, tetapi itu realistik, seorang birokrat. Teknokrat. Seorang birokrat sekaligus seorang yang sifatnya itu teknokrat yang mengerti persoalan-persoalan pelayanan daerah. Nggak usah moncer, nggak usah belum apa-apa dengan elektabilitas tinggi, nggak perlu begitu Bung. Tapi dia bisa meyakinkan orang bahwa pasti bisa. Yang dibutuhkan Jakarta itu sekarang adalah orang yang mau kerja, bukan cuma menjanjikan. Pasti bisa. Gitu. Kalau itu seorang birokrat yang saya bilang seperti Bung Pramono Anung. Nah, di backup oleh Bang Dul. Itu saling mendukung itu. Bung Pramono itu seorang birokrat yang fasih berbicara tentang services untuk publik. Melakukan public service. Karena pemimpin tanpa public service, ya apa artinya pemimpin, Bung? Oh iya dong, justru kita pilih orang itu kan untuk melayani untuk publik. Memberi public service, dan public service ini kaitannya dengan sesuatu yang namanya janji konstitusi. Ya konstitusi kan punya janji, Bung. Janji yang dari dulu semenjak negara ini didirikan kita ingin menciptakan masyarakat adil makmur. Itu janji konstitusi. Janji konstitusi. Adil makmurnya seperti apa? Mau dipilih dulu, adil dulu atau makmur dulu? Adil itu ruwet. Ya mari kita bikin kita prioritaskan makmur dulu. Semua orang mendapat pekerjaan dan apa-apa. Ini keadilan belum ada. Keadilan diwujudkan secara perlahan-lahan.
Ya perlahan-lahan. Yang penting orang itu memiliki apa yang namanya unsur makmur. Oh, jadi Yaitu basic dulu need, kebutuhan-kebutuhan dasarnya basisnya terpenuhi. itu untuk makmur. Makmur itu untuk punya pekerjaan, Punya pekerjaan, punya yang penghasilan. layak bagi kehidupan. Lalu diberi pelayanan ini dan itu di dalam kehidupan masyarakatnya. Wah, apa itu? Oh, kesehatan. Kesehatan, ya. Kesehatan penting. Pendidikan. Mencerdaskan Ya. kehidupan bangsa, kan sebutannya Ya, juga ya. mencerdaskan anak-anak sekolah. Nah, birokrat yang fasih membaca fenomena pelayanan birokrasi, itu persoalannya itu persoalan teknis betul itu, Bung. Oke. Itu teknis. Oh, kita maunya begini, ini begini, ini begini. Di bidang pelayanan publik yang menyangkut kesehatan ini mestinya ini. Oke. Yang menyangkut pendidikan ini. Semuanya ini sudah ada tapi belum maksimal. Iya, iya. Jadi pelayanan kesehatan bagi rumah sakit umum daerah. Daerah sini. Ya belumlah menampakkan suatu sisi humanistik. Karena yang dilayani terlalu banyak dan sumber-sumber pelayanannya kurang memadai. Tinggal mau bicara, mau tingkatkan menjadi berapa kali dari existing project, menjadi berapa kali kemampuannya dan seterusnya. Jangan salah, DKI ini punya budget untuk pembangunan APBD ya. APBD itu tinggi. Ya, sampai 87 triliun. 87 triliun ya, banyak sekali ya, Bung ya. Iya. Kalau itu nggak bisa mengelola, dan bisa cuma ngomong, memberi pelayanan di kantor daerah, di balai kota. Di balai kota, itu saja tidak bisa diwujudkan. Nah, sekarang orang kayak Bung Pram pasti memikirkan, oh ini pelayanan yang dilakukan oleh Bung Ahok tempo hari. Orang disuruh datang ke balai kota menceritakan persoalan pokoknya apa, ini diteruskan. Dan jangan sampai orang itu sakit lalu keleleran tidak bisa diberi dilayani oleh pemerintah. Nah, itu pelayanan itu mesti makin tinggi, Bung. Jadi gini, kesimpulannya di Jakarta itu yang sekarang dibutuhkan tuh orang yang mau menggerakkan atau programnya adalah menjawab kebutuhan yang real masyarakat. Kebutuhan real. Bukan mengajak Jakarta akan kita bikin seperti Dubai gitu. Kita lebih hebat dari planet Mars gitu kan. Kayak gitu-gitu tuh. Ngomong tentang sesuatu yang real, ya. Dengan basis apa yang real itu kemudian kita membuat suatu corak manajemen peningkatan. Oh. Kelihatan, Bung, kemampuan keuangan kita meningkatkan berapa kali dari existing yang sudah ada ini. Oh, tingkatkan 2 kali. Tingkatkan 3 kali, 4 kali juga bisa. Ya tinggal diwujudkan itu. Iya. Dan gubernur enggak usah pulang. Ya jangan pulang. Gubernur itu kerjaannya ya di rumah sakit daerah, RSUD gitu. Di sekolah rumah sakit umum daerah, di sekolah-sekolah dalam pelayanan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Datanglah ke sekolah-sekolah, tapi datang pula ke kelurahan, Bu. Datang ke kelurahan dan ngomong sama lurahnya. Ente ada kopi enggak? Bikinlah kopi dulu, baru kita ngomong tentang pembangunan di kelurahan. Ya begitu, Bu. Jadi ini menarik sih sebetulnya. Ada 2 kan tipe calon gubernur Jakarta kita. Tipe yang pertama, Pak Ridwan Kamil, itu tipe yang menjanjikan sesuatu yang indah. Oh, itu bagus lah. Wah, Jakarta akan kayak Dubai. Jakarta bisa lebih gimana gitu loh. Yang barangkali kalau orang dengar janjinya itu luar biasa. Satu lagi ngomong masalah Jakarta itu air bersih. Iya, masalah real. Jakarta itu pelayanan di kelurahan. Iya. Masalah Jakarta itu bagaimana Anda dapat kerja. Iya. Itu masalah. Nah, saya akan selesaikan itu. Ini. Gitu loh. Jadi ini. ada yang ngomong gedenya, ada yang ngomong real untuk nanti kalau ini semua terselesaikan. Ini lebih gede lagi. Iya, lebih gede lagi. Lebih tinggi, lebih gede dan itu yang didambakan.
dengan segenap doa siang dan malam oleh warga DKI Jakarta yang sampai saat ini belum memperoleh keadilan. Nah, mesti seorang pemimpin itu mesti ngomong, ini makmur dulu atau adil dulu. Tadi sudah kita bilang, sudah kita pilih strateginya. Oke, kalau begitu seorang pemimpin harus senantiasa ngomong tentang kemakmuran dan keadilan itu. Jadi tiap saat itu juga ngomong keadilan, keadilan, keadilan. Sampai 5 tahun, periode 5 tahun ternyata keadilan itu belum bisa dicapai. Maju lagi 5 tahun berikutnya, barulah 10 tahun bisa mencapai tahapan apa yang namanya keadilan. Dan ini Bung, mari kita kembali ke masa lalu Jakarta. Ketika Bung Karno membutuhkan seorang gubernur di Jakarta, Jakarta, itu beliau bilang gubernur Jakarta itu mesti orang yang nekat. Gubernur Jakarta ini mesti orang yang berani nabrak aturan ini dan itu, ini dan itu. Saya butuh itu. Terus ada yang bilang, oh maksudnya Ali Sadikin ini kali. Itu maksudku itu. Maksudku itu. Yang berani nabrak aturan ini dan itu. Aturan ini dan itu maksudnya ada rentetan kait mengait antara aturan yang sudah mapan tempo hari, ya terlanjur mapan, karatan, nggak dilaksanakan tapi menghambat, tidak dilaksanakan menghambat langkah yang akan maju. Jangan pikirkan peraturan yang sudah ada, tabrak dan wujudkan barang yang namanya kemajuan, kekinian, wujudkan yang namanya mandat konstitusi membuat rakyat itu makmur. Sampai kepada tingkat yang adil dan seterusnya yang kita sudah bilang. Baru Bung, kalau ngomong adil dan makmur itu wujudnya, kecuali orang-orang di kampung-kampung tertentu mendambakan semua orang harus mendapat balai kerja dan ada tempatnya kerja, ada keuangan. Ada yang lain lagi itu kita sudah bekerja, kita sudah hidup, sudah berterima kasih. Kita belum kaya tapi memang tidak harus kaya. Yang kita butuhkan sekarang ini kecuali kebutuhan hidup sehari-hari yang berupa lapangan kerja. Enggak, kita juga butuh kesenian. Kayak gitu tuh Bung. Butuh kesenian. Kesenian apa itu? Kesenian daerah Betawi. Menunjukkan perkembangan hidup bahwa manusia tidak cukup hanya makan minum dari kerja, tapi juga membutuhkan ekspresi seni, membutuhkan kemampuan kesenian di daerahnya, dan itu memberi apa Bung? Memberi suatu suasana kemajuan yang lain lagi, berganti-ganti di berbagai daerah, macam gitu. Jadi Gubernur Jakarta mengingat ini di pusat, mengingat ini di tempat di mana pluralitas antara etnis bergabung dengan menjaga satu etnis Betawi penduduk aslinya di sini, kaum aboriginal, penduduk aslinya jangan digeser-geser lah, jangan digeser-geser, kecuali digeser untuk mencapai tingkat dan tahap kemajuan yang lebih tinggi. Karena begitu. Itu birokrat mengerti. Orang seperti Bung Pram ngerti itu ya. Paham, bukan yang ngerti, paham sefaham-pahamnya. Pasangannya Bang Dul. Bang, ini urusan kesenian dan apa yang namanya kebudayaan masyarakat setempat itu uruslah. Dia urus. Ya urus Bung. Nah sebetulnya ini menarik nih, banyak sekali yang bisa kita diskusikan Jakarta. Tapi ada satu garis merahnya itu bahwa Jakarta membutuhkan orang yang mau menyelesaikan persoalan teknis dan berani nabrak aturan yang tidak produktif. Kalau aturan itu kemudian menghambat dia menegakkan, mewujudkan kemakmuran, keadilan, bukan ditabrak tapi barangkali tinggalin. Dia cari jalan lain untuk
mewujudkan target kemakmuran. Atau dilupakan bahwa ada peraturan itu. Lupakan. Nggak usah dicabut, nggak usah diapa, lupakan. Nggak ada peraturan itu. Nah, kayak gitu, Bung. Iya. Oke, makasih Kang. Kita diskusi soal Jakarta ini memang menarik karena dari sisi undang-undang sudah ada undang-undang baru ibu kota. Tapi ibu kotanya belum resmi pindah. Masih jadi posisi Jakarta itu agak ngambang sekarang. Ibu kotanya sudah ada, calon ibu kotanya sudah ada, tetapi undang-undangnya sudah ada. Kita tinggal nunggu ke Perpres atau Kepres yang akan saya nggak tahu kapan ditandatangani oleh Pak Prabowo. Kalau sekarang nih orang anak-anak SD ditanya ibu kota Indonesia apa? Sekarang agak confused. Dua ibu kota. Nah, mungkin karena di Jakarta kemarin PKS yang menang, jadi ibunya 2. Terima kasih Kang Sejo, Kang Sobari. Terima kasih. Kita akan ketemu pada diskusi berikutnya.